Bismillahirrahmanirrahim. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ikutilah, simaklah Salwa Media Channel. InsyaAllah Anda akan mendapatkan kebaikan, mudah-mudahan di dunia dan di akhirat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam ketaatan. Mudah-mudahan salat subuh kita berjamaah tadi diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah ikuti juga acara penggalangan dana yang memang maksudnya adalah untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan kecintaan kita kepada saudara-saudara beriman kita dimanapun mereka berada, khususnya di Ardul Mubarakah, di tanah yang diberkahi Allah Ta'ala, Syam, yang hari ini sedang menderita kesulitan karena menghadapi kezaliman penguasa zalim Syiah di Suriah khususnya. Dan mungkin sekedar tambahan dari saya, kalau tadi saudara-saudara sudah mengeluarkan infak terbaiknya seperti disampaikan saudara Abu Saleh tadi, nanti kalau ada yang tiba-tiba tergerak bagi hatinya untuk memberikan, di luar ada kantong-kantongnya yang untuk ini. Nah, tadi waktu ditampilkan video tentang ganasnya musim dingin di Suriah, ya, itu adalah latar belakang nasyid, ya. Mungkin kita nggak mengerti maknanya apa, tapi kalau kita mengerti, tentunya kita akan semakin tersentuh, ya. Di situ dikatakan angkizuni, zammiluni, ya, selimutilah aku, tolonglah aku dari dinginnya musim dingin, ya. Itu kira-kira begitu, ya. Terus dipertanyakan kita yang menyaksikan tadi, hal jahiltum, apakah kalian tidak tahu tentang hal ini? Hal bakhiltum, apakah kalian bakhil untuk memberikan harta kalian? Nah, jadi saudara-saudara rahimakumullah, kami menghimbau kembali, ya, ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Indonesia, bukan untuk mereka di sana, tapi untuk diri kita masing-masing, ya. Tadi ada kalimat yang saya selama ini ikuti saudara Abu Saleh biasanya sampaikan, tapi tadi luput dia sampaikan. Dia sering menyampaikan bahwa saat ini mereka memerlukan kita, memerlukan bantuan kita, ya. Tetapi nanti di hari berbangkit, kita yang membutuhkan kesaksian mereka. Mereka akan bersaksi bahwa saudara-saudara kaum muslimin dari negeri yang jauh, Indonesia, bahkan lebih khusus lagi dari ranah Minang, ya, telah membuktikan persaudaraan mereka dengan jujur, ya, sehingga kami punya tempat bernaung yang memadai menghadapi musim dingin yang tahun demi tahun kami tidak punya tempat itu. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan dari kita, digerakkan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan adik-adik kita, ya, anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, kakek nenek kita di sana, ya, bisa mendapatkan sedikit kelegaan menghadapi ganasnya musim dingin di Suriah. Saya alhamdulillah pernah tinggal di Suriah, ya, di Damaskus tahun 1970-an, dan memang kalau musim dingin, dingin sekali di sana, ya. Hampir selalu setiap tahun ada saja turun salju, ya. Padahal Damaskus itu terhitung di sebelah selatan, ya. Sedangkan wilayah Idlib ini di utara, Pak.
Kalau di utara itu biasanya musim dinginnya saljunya turun tidak hanya sehari 2 hari, bisa berbulan-bulan. Kalau di daerah Damaskus paling-paling hanya beberapa hari saja turun salju di musim dingin. Tapi kalau di wilayah Idlib ini yang menjadi sasaran kegiatan Indonesia ini adanya di utara, ya. Baik, ini sekedar mengingatkan diri saya dan kita bersama bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma naqasa malul 'abdin min shadaqah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba Allah dikarenakan dia bersedekah, ya. Jadi tidak ada ceritanya Pak bersedekah itu mendatangkan kemiskinan, tidak ada. Justru banyak bukti dari generasi awal kita, para sahabat, yang mereka menjadi orang-orang kaya raya karena kegemarannya berinfak, kegemarannya bersedekah. Ya, bahkan banyak riwayat menggambarkan sahabat seperti Abdurrahman bin Auf itu yang terkenal pedagang kaya raya. Beliau itu bikin program khusus setiap hari harus ada infak yang keluar, ya. Dan dia berusaha menjadi orang yang paling cerdas dengan mencari orang yang paling membutuhkan infak pada hari itu. Ya, kita masih jauh dari itu, Pak. Kita masih harus menunggu ada yang menggugah kita, ada yang menggerakkan hati kita, baru kita tergerak, ya. Padahal semestinya kita sadar, sekalipun kita bukan orang kaya raya, tapi pasti ada orang lebih sulit hidupnya dari kita, dan mereka membutuhkan bantuan dari kita, ya. Kan ada istilah, kalau Anda merasa sudah kaya, lihatlah ke langit, masih ada yang lebih tinggi lagi. Kalau Anda merasa sudah sulit, lihatlah ke bawah, masih ada yang dipijak, masih ada yang lebih di bawah daripada kita. Baik, ini sekedar reminder, ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya reminder itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Saudara sekalian rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan pagi hari ini. Tema kita sudah diumumkan tadi, menjaga takwa di akhir zaman. Saya membahasakannya agak lebih panjang, ya, memelihara takwa di tengah fitnah akhir zaman. Berarti ada 2 bahagian yang akan kita bicarakan. Ada bagian takwa dan ada bagian fitnah akhir zaman, ya. Dan kita akan mulai dengan bagian yang kedua terlebih dahulu. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Ini adalah babak paling gelap, paling kelam dalam sejarah umat Islam. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan posisi sedang kalah. Sebaliknya kaum kafir, khususnya Barat, Amerika, Eropa, Yahudi, Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia, berjaya mereka, ya. Sadari Pak, tidak mungkin mereka berjaya memimpin dunia kalau bukan karena mendapat izin dari Allah. Cuma sayang, kita orang Indonesia nggak ngerti bahasa Arab, tidak mampu membedakan antara izin Allah dengan ridha Allah. Padahal izin Allah dengan ridha Allah itu berbeda, Pak. Semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi karena mendapat izin Allah. Tapi apa semua yang terjadi di dunia pasti Allah ridhai? Kan tidak. Contoh, apa ada pencurian bisa berlangsung tanpa izin Allah? Apa ada? Tidak mungkin. Semua pencurian kelas kecil maupun kelas kakap, ya, itu hanya bisa terjadi karena izin Allah. Tapi pernahkah Allah ridha dengan pencurian? Allah tidak pernah ridha dengan pencurian. Perzinahan, ya. Apa mungkin ada perzinahan terjadi di dunia ini tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Tapi tidak pernah Allah mengizinkan, meridai perzinahan. Tidak pernah. Bahkan ayatnya berbunyi bukan jangan melakukan zina, ya, tapi la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi semua pintu menuju ke arah zina itu harus ditutup rapat-rapat. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan kaum kafir Yahudi Nasrani atas dunia hari ini. Dia hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Allah ridha dengan kepemimpinan mereka? Allah ridha? Allah tidak ridha. Kenapa? Karena jenis kepemimpinan yang Allah ridhai hanyalah bila satu, yang memimpin adalah kaum beriman, dan ada syarat kedua, bukan hanya yang memimpin kaum beriman, tapi kaum beriman yang memimpin itu menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah itu kepemimpinan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hari ini tidak sedang hidup di bawah naungan
kepemimpinan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sedang menguji kita umat Islam dengan posisi tidak memimpin, tapi malah kaum kafir yang Allah izinkan memimpin dunia ini. Tapi Ustaz, pemimpin kami Muslim kok di wilayah kami, di negeri kami. Ya, kita nggak bisa bicara kepemimpinan hari ini tanpa memandang dengan sudut kacamata yang sifatnya global, Pak. Hari ini tidak ada ceritanya satu urusan hanya berdiri sendiri di satu tempat. Tidak, Pak. Semua terkait jaringan dunia. Ya, karena kita sudah hidup di era yang namanya globalisasi. Kalau eranya globalisasi, segala sesuatunya www, World Wide Web, ya, jaringan mendunia. Ya, pernah lihat istilah www itu? Ya, di mana itu biasa kita temukan? Di internet, ya. Ya, kalau buka alamat itu www, itu menyadarkan kita sudah hidup sekarang ini di era jaringannya sudah jaringan kelas dunia. Tidak ada ceritanya suatu wilayah tertentu bisa berdiri sendiri, bisa berjalan sendiri tanpa ada campur tangan dari jaringan mendunia. Karena apa? Karena kita sedang hidup di era science and technology mutakhir, yang mana sarana komunikasi sudah tidak lagi terbatas, sudah sangat berkaitan, berkelindan satu wilayah dengan wilayah lain. Contohlah suatu kejadian di Amerika hari ini juga kita akan dengar beritanya, padahal kita nggak pernah ke Amerika, ya. Satu kejadian di ujung kampung mana di Sumatera Barat ini, itu orang di Rusia bisa dengar hari ini juga beritanya. Ya, karena apa? Karena kita sudah hidup di era serba jaringan mendunia, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan kepemimpinan mereka atas dunia ini, apa yang terjadi? Kita menghadapi banyak fitnah, ya. Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan kaqital lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Bukan fitnah, Pak, fitanan. Beda, fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian. Seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi menggambarkan kondisi kita sekarang ini sudah seperti malam yang gelap gulita. Kita masih merasakan nikmatnya terang pagi hari, terang siang hari, terang sore hari. Tapi di sini gelap, maksudnya gelap maknawi, bukan gelap fisik. Apa maksudnya gelap maknawi? Maksudnya adalah kegelapan nilai-nilai menyelimuti kehidupan umat manusia hari ini. Jadi bukan nilai-nilai yang terang yang menyelimuti kita, tapi nilai-nilai yang gelap, Pak. Misalnya apa? Nilai kekufuran, nilai kefasikan, nilai kemunafikan, nilai kesyirikan, nilai kemaksiatan, nilai kemungkaran, nilai kezaliman. Ini kan menyelimuti kita hari ini, Pak. Setuju Bapak dengan saya? Atau Bapak ingin mengatakan, nggak begitu-begitu amat, Ustaz. Masya Allah, kita hidup di bawah naungan keadilan sekarang. Luar biasa kita merasakan orang di mana-mana taat kepada Allah. Kalau Anda berpikir seperti itu, saya sarankan mungkin tadi pagi Anda bangun belum berwudu, ya. Coba berwudu dulu. Akhirnya Anda mungkin akan sadar, enggak begitu dunia kita sekarang. Ini dunia yang kelam, Pak, hari ini. Kenapa kelam? Karena yang diberi hak memimpin dunia tidak mau menggunakan sumber cahaya yang semestinya. Apa itu? Al-Quran. Allah berfirman dalam muqaddimah surat Ibrahim, Alif Lam Ra, Inna nazzalna ilaikal kitaba litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan dia kepada engkau Muhammad SAW, agar engkau keluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dengan izin Rabbnya menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi waktu Nabi diutus, Jazirah Arab, khususnya Mekah, itu sedang tenggelam dalam zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah. Datanglah Nabi diutus Allah dan perlahan tapi pasti diberikan wahyu Al-Quran. Nah, dengan wahyu Al-Quran itulah Nabi menyinari kondisi Jazirah Arab yang gelap itu menjadi terang benderang. Nah, hari ini Pak, yang mimpin dunia jangankan lagi mau menggunakan Al-Quran sebagai sumber cahaya, bahkan mereka mencampakkan Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat,
Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian simak Al-Qur'an ini dan buatlah hiruk pikuk di sekitar Al-Qur'an supaya kalian bisa mengalahkan mereka orang-orang beriman itu. Ya. Ini sudah terencana sekarang, Pak. Jadi Anda pikir tidak ada kaitannya dengan seorang ustaz yang senang membicarakan tentang Al-Quran, yang memanggil seorang anak 9 tahun perempuan, mengajak dia untuk mari hafalannya coba saya simak, ya kan? Tiba-tiba sedang begitu dia ditusuk. Apa tidak ada hubungan dengan itu, dengan ayat itu? Ada hubungannya, Pak. Karena kita sedang hidup di zaman di mana orang-orang kafir yang memimpin dunia ini. Mereka bisa bikin 1001 cerita, Pak. Ini nggak ada urusannya dengan kesengajaan. Ini orang gila, orang sakit jiwa. Ya. Cerita bisa dibuat, Pak. Tapi skenario tetap skenario, Pak. Rencana tetap rencana. Ya. Karenanya saya apresiasi sekali tadi Pak Edi, pengurus masjid, mengingatkan agar semua ya ustadz yang diundang di masjid manapun hendaknya dijaga. Ya. Karena hari ini memang ini termasuk target, Pak. Ini termasuk target rencana mereka, target operasi istilahnya. Ya. Nah, jadi saudara rahimahullah, kondisi gelap ini sudah dijelaskan Nabi dalam hadis yang lain, yaitu hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Jadi Nabi pernah menyampaikan suatu hadis yang meringkas perjalanan umat ini dari awal sampai akhir, yang ternyata kata Nabi kita, umat ini akan melewati 5 periode, 5 babak, 5 fase perjalanan sejarahnya. Dan uniknya hadis ini, satu periode menuju periode berikutnya diberi nama oleh Nabi, dikaitkan dengan karakteristik kepemimpinan yang sedang berlaku pada zaman itu. Dan saya yakin kalau Bapak dan Ibu tahun lalu waktu saya berbicara di sini hadir dan menyimak, ya kan, pasti masih ingat kita sekarang ini sudah berada di babak keberapa? Masya Allah, Bapak masih ingat babak keempat, ya. Bayangkan dari 5 babak perjalanan umat Islam kita sudah di babak keempat. Ibarat menonton film di bioskop. Kita tahu film itu 5 babak, begitu sampai karena macet jalanan terlambat sampai film sedang menayangkan babak keempat. Hitungannya kita hadir di awal film, di tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir film, ya. Dan biasanya kalau filmnya film laga, Pak, 5 babak, babak keempat jagoannya sedang menang, sedang kalah. Sedang kalah-kalahnya. Bahkan biasanya sutradara membuat kesan cerita jagoannya akan mati. Dan kita yang nonton pun sudah dalam hati, wah mati, jagoan mati. Tiba-tiba menjelang berakhir film, masuk babak kelima, jagoannya menang. Ya. Kita sedang senang melihat jagoannya menang, sedang sumringah, sedang tersenyum. Ya. Tiba-tiba filmnya berakhir. Nggak diceritakan panjang lebar jagoannya menikah, berkeluarga, punya anak, punya cucu, nggak diceritakan lagi. Ya. Nah, kira-kira begitu juga dengan perjalanan kita. Karena cerita kita ini yang buat bukan sembarang sutradara, ini Allah Ta'ala yang membuat cerita ini. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir dari perjalanan akan senantiasa berpihak pada orang-orang bertakwa. Bahwa sekarang kita sedang pahit di babak keempat ini, ya ini skenario Allah. Ya, skenario Allah Ta'ala. Babak keempat namanya apa? Namanya babak mulkan jabriyatan. Jadi Nabi mengatakan di babak keempat umat ini akan merasakan kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Kalau kita sudah lihat hadis ini saja, Pak, kita jadi ngerti, oh ya pantas dunia menjadi seperti begini sekarang ini. Karena memang Nabi sudah katakan kita harus melewati babak ini, babak pahit ini, Pak. Babak di mana umat Islam babak belur, ya. Dan Masya Allah, kalau kita lihat 5 babak ini ada garis merah, Pak, mengiringinya dari babak ke babak. Saya tegaskan garis merah ini bukan garis kemiskinan, Pak. Ini adalah garis pembatas kapan umat Islam berjaya, berada di atas posisinya,
dan kapan umat Islam sedang kalah, sedang runtuh, berada di bawah posisinya. Dan ini sunnatullah, ini hukum Allah. Allah sudah jelaskan dalam sebuah ayat surat Ali Imran 140, sebuah sunnatullah, hukum Allah di dunia fana ini namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Bunyinya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi janganlah kita kaum mukminin ini karena sedemikian inginnya rahmat Allah terus berlebihan dalam berdoa sampai ke tingkat seperti mengatur Allah, ya Allah berikan kemenangan pada kami gitu ya. Jangan Pak. Kenapa? Karena jadwal kemenangan yang tahu siapa? Allah. Kalau jadwalnya lagi kalah, ya yang kita minta kesabaran Pak. Itu yang kita minta, keistiqomahan itu yang kita minta. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita harus mengalami kondisi sulit ini. Yang pasti kondisi ini adalah untuk menguji agar manusia bisa membuktikan siapa dirinya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke gambar tadi Pak. Kalau kita lihat 5 babak ini, garis di atas lebih banyak apa lebih sedikit daripada garis di bawah? Lebih banyak. Artinya apa? Perjalanan 5 babak ini lebih banyak umat diizinkan Allah berjaya memimpin umat manusia lainnya. Bahwasanya kita ditakdirkan Allah di babak keempat, di mana kita di bawah garis merah, itu rezeki namanya. Kenapa saya bilang rezeki? Karena ada kaidah fikihnya Pak. Al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang akan diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia hadapi. Bahwa kita sedang sulit sekarang, benar. Tapi kalau kita sabar menjalani kesulitan ini Pak, pahala yang kita akan tuai nanti di hari berbangkit itu besar sekali. Makanya sampai ada hadis membedakan antara ahlul afiyah dengan ahlul bala. Ahlul afiyah itu orang-orang beriman yang waktu di dunia hidupnya senang, hidupnya menang, hidupnya punya banyak keluangan, banyak kemudahan. Sementara ahlul bala adalah orang-orang beriman yang waktu hidup di dunia banyak menghadapi bala, ujian, cobaan, kesulitan hidup, kesempitan hidup. Nanti di hari berbangkit ketika dikumpulkan semua orang beriman, semua yang beriman nih Pak, tiba-tiba ahlul bala diangkat posisinya sama Allah, diangkat, saking tingginya posisinya sehingga ahlul afiyah yang gak diangkat menengadah melihat mereka. Dan setelah menengadah mereka merasa iri. Betapa mulianya ahlul bala itu. Sampai akhirnya mereka berkata, ya Allah, kalau aku tahu kemuliaan yang akan diterima ahlul bala, lebih baik aku dulu di dunia matinya itu dicincang-cincang sehingga tubuhku menjadi kecil-kecil dagingnya. Masya Allah Ta'ala. Tapi kan kita gak berpikir begitu ya kan. Kita berpikirnya selalu ingin yang senang, yang tenang, yang menang ya. Padahal kalau kita mau merenungi dalam-dalam, kesulitan yang Allah berikan justru adalah kesempatan untuk memperlihatkan di hadapan Allah as-sabru wal musawarah, sabar dan perlipat gandaan kesabaran itu yang akan mendatangkan buah pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah Ta'ala mencabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Amerika dan Eropa yang merupakan masyarakat kaum Yahudi dan Nasrani. Karenanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat 15 abad yang lalu hadis berikut ini. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti jalan hidup, kebiasaan, tradisi, perilaku umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahudi wa Nasara, ya Rasulullah, apa yang kau maksud itu kaum Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab dengan balik pertanyaan, faman, siapa lagi
lagi kalau bukan mereka? Ya. Anda tahu waktu Nabi menyampaikan hal ini kepada para sahabat itu tercengang, heran, bingung. Bukan karena ragu sama Nabi, tidak. Mereka yakin Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang bikin mereka heran, bingung, dan tercengang adalah kenapa ya umat ini suatu ketika nanti ngekor sama Yahudi Nasrani. Kenapa mereka bingung? Karena mereka tidak menghalangi. Para sahabat waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah ada tidak orang Yahudi, Pak? Di Madinah ada orang Yahudi? Ada. Ada orang Nasrani di Madinah? Ada. Ada orang musyrik di Madinah? Ada. Tapi mereka melihat Nabi dan para sahabat, mulianya iman mereka, mulianya ketakwaan mereka, mereka malah tunduk kepada Nabi dan para sahabat, sekalipun nggak masuk Islam. Maka para sahabat nggak bisa membayangkan, kok bisa ya umat Islam mengekor kepada Yahudi dan Nasrani, itu nggak kebayang sama mereka. Nah, sedangkan kita yang hidup sekarang mencari Muslim hari ini, yang ke barat-baratan, yang ke Yahudi-Yahudian, yang ke Nasrani-Nasranian, sulit atau mudah? Sulit atau mudah, Bu? Mudah. Dan hati-hati, saking mudahnya hari ini mencari Muslim yang ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, jangan-jangan saat kita sedang bercermin di depan cermin, dia pun termasuk. Ya. Nah, karenanya saudara-saudara rahimakumullah, kita 17 kali sehari semalam, Pak, kalau menjalankan sholat wajib 5 waktu dan tidak sedang safar, berarti dari qasar sholatnya, itu kita baca 17 kali surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah ada doa cuma satu yang kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Jalannya para nabi, jalannya para orang-orang yang jujur, siddiqin, jalannya orang-orang yang rela mengerahkan jiwa raganya berperang di jalan Allah sampai menemui kematian karena dibunuh orang-orang kafir di jalan Allah, syahid. Dan jalannya orang-orang yang saleh. Itu kan yang kita minta. Tapi di samping itu kita sampai mengatakan, ya Allah, jangan ghairil maghdubi alaihim, jangan masukkan kami ke dalam jalannya orang-orang yang kau murkai, waladhdallin, dan juga jangan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Anda tahu ada sahabat mantan Nasrani sudah masuk Islam, dia bertanya, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim, siapa itu yang dimurkai Allah dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, al-Yahud, kaum Yahudi. Wa man humud dhalun, dan siapa itu yang tersesat dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, an-Nasara, kaum Nasrani. Coba bayangkan, Pak, 17 kali sehari semalam kita minta jangan sampai kita jadi kaya orang Yahudi, kaya orang Nasrani, tapi justru Allah sedang izinkan Yahudi Nasrani mimpin dunia hari ini. Maka menjadi wajar tidak, menjadi jelas tidak, kenapa kok banyak kaum muslimin hari ini menjadi ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian. Wajar tidak? Wajar tapi tidak benar, ya. Sekalipun itu wajar bisa dimengerti, tapi tetap kita tidak boleh membenarkan. Itulah kekeliruan, itulah kesesatan. Bayangkan dalam sholatnya minta jangan jadi seperti Yahudi Nasrani, tapi di luar sholat kelakuannya Yahudi kali, Nasrani kali, Barat kali. Dan bangga pula, Pak. Coba bayangkan, udah masuk lubang biawak ini Barat nih, Yahudi Nasrani. Misalnya contoh lubang biawak apa? LGBT, kan lubang biawak itu, Pak. Udah disaksikan sama umat Islam, mereka masuk lubang biawak menjadi LGBT, masih saja ikut umat Islam menjadi LGBT. Bangga pula, berkelakuan pula, laki-lakinya macam perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Pernah beredar video, Pak, di YouTube. Kejadiannya di Barat, di Amerika. Di sebuah minimarket ada seorang, kita nggak tahu nyebutnya apa ya. Kalau di Barat disebutnya transgender. Tahu transgender? Transgender itu laki-laki yang migrasi kelamin menjadi perempuan, atau perempuan yang migrasi kelamin menjadi laki-laki. Ingat ya, migrasinya migrasi kelamin, Pak, bukan migrasi jaringan telepon, tidak. Migrasi dari Indosat ke Telkomsel, bukan. Ini migrasi kelamin, Pak. Jadi suatu ketika di minimarket ada seorang laki-laki yang sudah transgender, badannya tegap, Pak, tapi rambutnya panjang,
terus berpenampilan kayak perempuan. Dia tetap laki-laki kan? Terus ketika dia mau bayar di kasir, ya, dia tanya, how much? Ya, berapa seluruhnya? Dijawab sama si kasirnya, ya. Misalnya nih, saya nggak ingat angkanya berapa, tapi misalnya dia jawab $25 Pak. Dia jawab gitu, $25 Pak gitu. Sir katanya, Pak katanya, saya ini perempuan katanya gitu. Oh sorry sir, gitu. Maaf Pak lagi keluar dari mulutnya. Nggak bisa dia pungkiri Pak, dia melihatnya laki-laki. Akhirnya ribut Pak. Ini kan lubang biawak Pak. Tapi ditiru sama sebagian umat Islam hari ini. Wah jelas mereka masuk lubang biawak. Kok ditiru juga? Nah jadi saudara rahimahumullah, peradaban Yahudi Nasrani ini sebenarnya peradaban Romawi modern. Sama dengan Romawi masa lalu, Romawi klasik. Dan Allah jelaskan dalam surat Ar-Rum, bangsa Romawi, Ar-Rum ini bangsa Romawi, Pak, di ayat ke-7-nya, karakteristik mereka. Bagaimana karakteristik mereka? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi itu hanya mengenal, mengetahui, memahami perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia saja. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Itu ciri khas mereka. Jadi ciri khas mereka cuma faham urusan dunia, urusan akhirat sama sekali mereka tidak faham, lalai mereka. Maka kalau Anda ditakdirkan naik kendaraan misalnya pesawat atau kereta api, tahu-tahu ada orang bule, Amerika kah, Eropa kah, bukan muslim, coba Anda ngobrol sama dia. Bicara tentang dunia, apapun urusan dunia, dia pasti menguasai pembicaraan, Pak. Tapi begitu Anda mulai ganti topik, Anda mulai bicara soal kematian, Anda mulai bicara tentang alam barzakh, Anda mulai bicara tentang padang mahsyar, Anda mulai bicara tentang surga dan neraka, dia diam 1000 bahasa. Kalau perlu dia ambil buku, dia baca buku, nggak peduli dengan omongan kita. Kenapa? Karena menurut dia ini omong kosong. Nah yang mimpin dunia itu macam itu sekarang Pak. Mereka mimpin dunia. Wajar nggak kalau kemudian dunia ini diajak semuanya menjadi materialis, menjadi hubbud dunia? Wajar tidak? Ya wajar, karena mereka nggak punya penawaran lain kecuali itu. Kalau dalam kaidah bahasa Arab ada ungkapan faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberikan apa-apa. Kalau orang nggak punya keimanan pada akhirat, bagaimana dia akan bagi keimanan pada akhirat kepada orang lain? Kan tidak mungkin. Akibatnya apa? Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Maksudnya, setelah 1342 tahun Hijriah umat Islam berjaya memimpin dunia di babak pertama, kedua, dan ketiga, kita itu memperkenalkan sistem iman tauhid kepada dunia ini, Pak, pada umat manusia. Sehingga terasa hidup itu penuh kelurusan dan penuh keberkahan. Tapi begitu kita masuk babak keempat, Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam, Allah serahkan kepada kaum kafir. Baru juga 100 tahun, 1342, kita sekarang 1442, baru 100 tahun kan? Mereka memimpin dunia ini tentu tidak meneruskan sistem iman tauhid, Pak. Kenapa? Karena mereka beriman tidak, mereka bertauhid tidak. Berarti yang mereka perkenalkan sistem apa? Sistem kafir syirik. Tidak bisa tidak, otomatis. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya apa-apa nggak bisa memberikan apa-apa. Orang nggak punya iman, nggak punya tauhid, mana bisa meneruskan sistem iman tauhid kan dalam kehidupan ini. Dan tolong disadari Pak, kita memimpin dunia umat Islam ini bukan setahun 2 tahun, bukan 10 tahun 20 tahun, bukan 100 tahun 200 tahun Pak, 1342 tahun kita memimpin dunia ini Pak. Karenanya jangan sekali-kali kita biarkan mental kita ini mental pengekor, jangan. Jadilah mental pemimpin. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian umat Islam ini umat terbaik yang Allah hadirkan ke seluruh umat manusia, tapi penuhi ciri-cirinya. Apa itu ciri-cirinya? 1, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian selalu memerintahkan yang ma'ruf. 2, wa tanhauna 'anil munkar. Kalian selalu mencegah dari yang munkar. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah. Dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala.
Kalau 3 ciri ini kita miliki, Pak, sekalipun kita tidak sedang memimpin dunia, niscaya Allah akan nilai kita sebagai min khairi ummah, dari umat yang terbaik di tengah-tengah umat manusia. Yahudi Nasrani memimpin dunia memerintahkan yang ma'ruf tidak? Mereka memerintahkan yang ma'ruf tidak, Pak? Tidak mungkin, mereka nggak kenal yang ma'ruf. Mereka mencegah dari yang mungkar tidak? Tidak. Malah sebaliknya, mereka yang meramaikan kemungkaran di muka bumi hari ini. Mereka beriman pada Allah tidak? Jelas-jelas mereka sendiri mengatakan mereka tidak beriman. Nah, jadi saudara-saudara rahimakumullah, yang lebih memprihatinkan, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani yang memimpin dunia sekarang ini merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Bahasa Latin ini, Pak. Dari mana kita temukan kata-kata ini? Dari kertas ini, Pak. Ini kertas apa, Pak? Uang $1 Amerika Serikat. Dan ini hanya ada di uang $1 Amerika Serikat. Pecahan $5, $10, $20, $50, $100. Tidak ada gambar ini. Ini gambar apa? The Great Seal. Seal itu stempel, Pak. Materai. Great itu agung, mulia. Jadi mereka perkenalkan sebuah stempel mulia. Apa itu? Mega proyek mereka. Mega proyek ingin mewujudkan sebuah rencana besar seperti ini. Seperti apa rencananya? Rencananya mereka ingin bangun satu dunia yang ibaratnya seperti piramida tunggal terpotong bagian atasnya. Kemudian di atas piramida itu dibuat segitiga yang ukurannya cocok menjadi pucuk piramida itu, tapi sengaja tidak ditempelkan. Seolah ingin mengatakan belum datang pucuk piramidanya, cuman sudah ada, masih mengawang-awang ya. Pelan-pelan dia akan landing, akan mendarat nanti, akan muncul dia. Dan di dalam segitiga itu ada mata tunggalnya. Dan di sekitar mata tunggal bersegitiga ini ada garis-garis seolah-olah mengisyaratkan bahwa mata tunggal itu merupakan sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan bagi umat manusia. Terus mereka tulis di bawahnya kata-kata Novus Ordo Seclorum. Ini nama mega proyek mereka, Pak. Apa artinya? Novus artinya baru, new. Ordo artinya tatanan, order, ya. Seclorum artinya world, dunia. Jadi dengan kata lain, inilah tatanan dunia baru. Menggantikan tatanan sistem iman tauhid yang sudah berlangsung ribuan tahun tapi sudah runtuh, sudah berlalu. Dan mereka menyangka bahwa mereka bisa dengan dikdayanya mewujudkan proyek NOS ini. Proyek apa ini? Ini proyek mengumpulkan semua penduduk dunia ke dalam satu keranjang kotak piramida tunggal untuk kemudian tunduk pada kepemimpinan si mata sebelah. Siapa si mata sebelah? Alhamdulillah. Nabi bersabda, "Innahu aqralaini wa inna rabbakum laisa bi'aqra." Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Ya. Dan mereka tulis lagi di atasnya, "Annuit quiptis", bahasa Latin lagi, Pak. Apa artinya? He has favored our undertaking. Dia si mata sebelah telah merestui semua upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan tatanan dunia baru yang semua bidang kehidupannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, pertahanan, keamanan, militer, pertanian, peternakan, medis, farmasi, semuanya berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Maka kita katakan bahwa New World Order, tatanan dunia baru ini tiada lain adalah sistem Dajjal. Dajjalnya belum muncul, tapi sistemnya sudah dibangun sesuai dengan maunya sang calon pemimpin mereka, Dajjal. Karenanya ini adalah tatanan dunia yang sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah penyambutan datangnya sang juru selamat, the Messiah dalam bahasa Inggris, Al-Masih dalam bahasa Arab, sang juru selamat palsu mereka yaitu Ad-Dajjal. Dajjal yang belum muncul, tapi sistemnya sudah berdiri. Sedangkan Nabi jelaskan, kalau Dajjal nanti muncul, apa yang dia katakan kalau dia datang satu kampung? Apa yang dia katakan? Dia akan mengatakan kata-kata mirip seperti kata-kata Firaun.
Apa itu? Ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ya. Dan kalau penduduk kampung itu adalah kumpulan orang-orang yang kafir atau orang-orang ngaku muslim tapi lemah imannya, mereka akan kagum melihatnya dan mereka akan menyambut dengan mengatakan, Anta Rabbuna, engkau Rabb kami, kalau begitu tolonglah kami sudah kelaparan, kami sudah kehausan. Maka dengan satu perintah dia tunjuk ke langit, hai langit turunkan hujan, turun hujan. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhannya, sehingga hewan ternak dari masyarakat yang mau tunduk pada Dajjal ini menjadi gemuk-gemuk, susunya banyak, dikasih surga sama Dajjal. Tapi ketika Dajjal datang ke satu kampung, ternyata isinya orang-orang beriman, ya, dari Solo, ya, dan mereka masya Allah istiqamah dalam imannya, dan mereka ingat pelajaran-pelajaran dari ulama-ulama yang membahas akhir zaman. Mereka ditawarkan kalimat Ana Rabbukum, mereka jawab apa? Rabbunallah anta al-masihud Dajjal. Rabb kami Allah, kamu ini adalah sang penipu Dajjal. Dajjal marah. Hai langit jangan turunkan hujan, enggak turun hujan dengan izin Allah. Hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, enggak keluar tumbuh-tumbuhannya dengan izin Allah. Sehingga hewan ternak kaum beriman ini mati bergelimpangan. Mereka kelaparan, tapi mereka tahu solusinya karena Nabi sudah jawab kepada para sahabat, ya Rasulullah, di zaman Dajjal muncul nanti, apa makanan kita kalau nggak ada makanan? Kata Nabi, makanan kalian orang beriman adalah makanan para malaikat. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah. Karenanya sekarang, sekalipun Dajjal belum muncul, Pak, hidupkanlah zikir itu sebagai latihan kita. Kalau nanti Dajjal muncul, mudah-mudahan kebiasaan kita zikrullah itu membuat zikir kita menjadi nutrisi jasad kita nantinya. Kalau sekarang baru jadi nutrisi rohani kita, tapi kalau kita sudah terlatih, Pak, nanti pada masanya benar-benar gak ada makanan zaman Dajjal muncul, kita benar-benar bisa merasakan zikir itu sebagai nutrisi jasad kita. Itu jaminan dari Nabi SAW. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kata-kata sistem Dajjal ini kita ambil dari seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris namanya Ahmad Thompson. Dia tulis buku bahasa Inggris judulnya Dajjal the Antichrist, gambar depannya The Great Seal tadi, Pak. Buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, alhamdulillah, dengan judul Sistem Dajjal. Terbit tahun 2013. Isinya menguak akar krisis yang menjelma secara global di berbagai bidang kehidupan. Alhamdulillah sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Tapi innalillah, Anda tidak akan temukan di toko buku manapun sekarang ini, karena sudah diborong sama sistem Dajjal. Karena sistem Dajjal tidak mau umat manusia paham tentang sistem Dajjal. Ngerti, Pak? Ya. Baik, ini bagian pertama pembicaraan kita soal fitnah akhir zaman. Sekarang kita bicara tentang apa namanya? Sebelum masuk situ. Jadi sistem ini maaf tadi ya, saya lupa. Jadi sistem kafir syirik yang dipimpin Yahudi Nasrani sekarang ini, hakikatnya adalah untuk mewujudkan sistem Dajjal. Dan lembaga dunia yang katanya mempersatukan, membuat berdamai berbagai bangsa-bangsa yang mereka sebut PBB ini cuma gambar di depan layar, Pak. Tapi rencana utamanya, rencana hakikinya adalah gambar Novus Ordo Seclorum. Kenapa mereka nggak gambar aja nos gitu di gedung PBB? Karena ciri khas Yahudi mirip munafik, Pak. Bersembunyi di balik tempat persembunyian. Gitu. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Hasyr. Mereka tidak akan memerangi kalian secara terang-terangan kecuali di balik dinding yang tebal atau di balik benteng yang kokoh. Nah, mereka bikin macam-macam benteng, Pak. Ada benteng PBB, ada benteng IMF, ada benteng World Bank, ada benteng WHO, ya kan? Macam-macam benteng mereka buat. Tapi intinya sebenarnya di belakang layarnya mereka. Yahudi itu paling takut menghadapi kita terang-terangan, Pak. Makanya coba lihat di Israel, Pak. Sekalipun ngadepin anak Palestina usia 7 tahun, itu bisa 5 tentara Yahudi, Pak, sekaligus mengeroyok dia. Kenapa? Karena takut sekali mereka. Hanya dengan takbir si anak itu 7 tahun itu takutnya luar biasa mereka.
Dan hari ini angkatan bersenjata yang paling aneh adalah angkatan bersenjata Israel. Karena seragam mereka bagian celananya itu di dalamnya ada pampersnya, Pak. Ya. Buat apa? Buat kalau mereka ketakutan, kencing-kencing, nggak usah cari toilet, di situ aja selesaikan. Ya. Ini berita yang kita dengar dari saudara-saudara pejuang kita di Palestina. Bahwa Yahudi itu takutnya luar biasa menghadapi kaum mukminin. Nah, jadi saudara rahimakumullah, kondisi kita hari ini dilengkapi oleh hadis Nabi yang menjelaskan bahwa fitnah-fitnah yang ada seperti malam gelap kita ini menyebabkan munculnya gejala di tengah umat Islam yang disebut dengan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari orang masih beriman, di sore harinya kafir. Atau di sore hari masih beriman, paginya kafir. Jelas-jelas Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Bukan baik dan jahat, Pak. Tapi antara beriman dan kafir. Beda tidak? Beda. Tidak semua kejahatan yang seorang muslim lakukan menyebabkan dirinya jadi kafir. Tidak, Pak. Tapi kata Nabi, di era yang penuh fitnah seperti sekarang ini, yang gelap gulita ini, jenis-jenis dosa yang ditawarkan mereka yang mengelola dunia ini, jenis dosa yang kelasnya kelas seperti itu. Ya, istilahnya sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini, Pak. Perlu contoh, Pak, dosa pembatal keimanan. Perlu contoh? Siap? Siap gak siap ya, namanya ilmu ya. Tugas saya menyampaikan saja. Saya kasih 2 contoh. Contoh pertama, orang mengaku muslim bisa batal imannya kalau dengan ringannya tapi dengan penuh keyakinan dia mengucapkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Itu kata-kata bukan kata-kata ringan, Pak. Itu kata-kata berat di sisi Allah Ta'ala. Dari mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 19. Tolong dicatat. Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah Islam. Tidak mungkin Allah mengatakan begitu lalu kita manusia merasa lebih cerdas dari Allah. Kita merasa lebih arif dari Allah, sehingga kita mengatakan enggak, masa cuma Islam saja yang diridai. Saya punya teman-teman yang bukan muslim tapi mereka baik-baik sama saya. Semua agama baik, semua agama sama, semua agama benar. Na'udzubillah. Allah tidak pernah bilang Islam itu agama paling benar, tidak pernah. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Islam ini dinul haq, agama yang benar. Apa bedanya paling benar dengan benar? Nah, kalau dikatakan paling benar, berarti ada yang benar juga selain dia, tapi kurang benar. Allah tidak mengajak kita berpikir begitu. Allah meminta kita menyatakan al-Islam huwa dinul haq. Islam itu agama yang benar. Berarti agama lain apa? Batil. Sekalipun itu bukan alasan kita jalan di tengah-tengah manusia yang beragam agama ini lalu membusungkan dada, gua yang benar. Bukan. Gue ini muslim, sedangkan yang benar itu Islam. Itu beda, Pak. Muslim itu manusia, Islam itu ajaran. Kalau ajaran nggak ada cacat celahnya, Islam ini sudah sempurna, Pak. Tapi kalau manusia muslim kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Karenanya kita tidak perlu membusungkan dada. Cuma kita harus yakin yang benar cuma satu, al-Islam. Gak puas dengan ayat itu, silahkan catat ayat yang lain. Surat Ali Imran 85. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali gak akan diterima darinya, dan dari akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Jelas. Gak puas, satu lagi ayat saya kasih, Al-Hijr ayat 2. Apa kata Allah? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak di akhirat nanti, seringkali orang-orang kafir itu berandai-andai sewaktu di dunia mereka menjadi muslim. Jadi mereka menyesal di akhirat nanti. Salah pilih agama. Jelas ya? Nah, jadi ini satu ajaran yang sudah disebarluaskan di seluruh dunia oleh Yahudi Nasrani, namanya ajaran pluralisme.
Ajaran yang kalau kita terima, kita telan bulat-bulat, lama-kelamaan, cepat atau lambat kita akan mengatakan semua agama sama. Padahal itu kalimat nawaqidul iman, kalimat yang bisa membatalkan iman. Na'udzubillah min dzalik. Periksa anak-anak Anda diajarkan apa di sekolah. Ya. Jangan-jangan nilai-nilai ini sudah masuk di tengah-tengah anak kita. Contoh kedua, pembatal keimanan adalah istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Hati-hati Pak. Mengolok-olok agama ini bukan perkara kecil di mata Allah. Surat At-Taubah ayat 65-66. Allah bertanya, apakah dengan ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kalian bergurau, bercanda? Ya, berarti mengolok-olok. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah tadinya beriman. Jadi mengolok-olok agama itu termasuk dosa yang kelasnya membatalkan keimanan. Bukan dosa kecil, bukan dosa besar. Dan hati-hati Pak. Kadang-kadang kita suka terjebak ya. Ada tayangan di televisi stand up comedy. Pernah ada stand up comedy? Pelawaknya kadang-kadang melampaui batas. Dia merasa supaya garing gurauannya, lawakannya, dia mengolok-olok agama. Kalau kita ikut menyimak, bahkan ikut tertawa, saat itu juga dosa kita dengan dosa dia sama Pak. Maka kalau sudah mulai mengarah ke situ, matikan saja itu televisi. Atau pergi dari situ. Kenapa? Karena kita tidak boleh ikut serta dalam hal itu. Dalam surat An-Nisa 140 dijelaskan, kalau kalian tetap berada di situ, sedangkan dia sedang mengolok-olok agama, kalian seperti dia. Ya, jadi mirip, dosanya sama. Batal iman juga, na'udzubillah min dzalik ya. Hari ini ada orang mengolok-olok agama Pak? Na'udzubillah. Nah, karenanya saudara rahimahullah, selesai kita bab fitnah akhir zaman. Sekarang kita bicara takwa. Allah Ta'ala memberi jaminan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang beriman, barang siapa di antara kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadamu furqan. Apa itu furqan? Pembeda antara apa? Hak dan batil, antara ma'ruf dan mungkar, antara sunnah dan bid'ah, antara tauhid dan syirik, antara yang diperintahkan Allah dan yang dilarang Allah. Dan ini perkara yang hari ini amat sangat kita perlukan. Karena apa? Karena yang mengelola dunia, Yahudi Nasrani, justru sedang menjungkir balikan nilai-nilai sekarang ini. Orang yang justru berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dituduhnya teroris. Orang yang justru menghancurkan kemanusiaan disebutnya pejuang hak asasi manusia. Kan kita diajak untuk melihat segala sesuatu terbalik-balik Pak. Kalau kita tidak punya takwa yang cukup, kita pun terseret menggunakan furqan mereka, bukan furqan Al-Quran, bukan furqan Al-Islam ya. Nah karenanya saudara rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa ajaran Islam ini sudah sempurna, tetapi penganutnya tidak sempurna. Maka bisa saja suatu ketika sekalipun Islam sudah berjaya, sudah mentereng, sudah tampil cemerlang di muka bumi ini, dia bisa luntur kembali. Dan cara lunturnya bagaimana? Nabi jelaskan, la tunqadanna 'ural Islam urwatan urwatan fa kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nas billati taliha fa awwaluhunna naqdal al-hukm wa akhiruhunna as-shalah. Sungguh ikatan Islam bisa terurai simpul dengan demi simpul. Jika satu simpul terurai, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Terurai lagi bergelayutan pada simpul berikutnya. Yang paling awal terurai simpul urusan hukum. Yang paling akhir terurai simpul urusan sholat. Nah, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, kondisi umat Islam semakin melemah. Karena rumah besar tempat bernaung dan berlindungnya sudah runtuh. Akibatnya komitmen terhadap dinul Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah copot, sudah ditinggalkan, sudah ditanggalkan ya. Coba lihat, semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, kekhalifahan terakhir umat Islam, maka negeri-negeri kaum muslimin mencanangkan bahwasanya hukum yang berlaku di negerinya bukan hukum Islam lagi, hukum sekuler. Bahkan tidak jarang ada negeri-negeri muslim yang menggunakan hukum dari mantan penjajahnya. Kan aneh sekali. Misalnya negeri muslim dijajah Inggris,
Berhasil tuh muslimin di negeri itu mengusir penjajah-penjajah Inggris bule kafir itu keluar dari negerinya. Tapi herannya setelah itu hukum Inggris dipakai di negeri itu. Ada negeri lagi dijajah Belanda. Tahu negeri itu? Tahu ya? Berhasil para mujahid di negeri itu mengusir penjajah-penjajah Belanda bule kafir itu dengan kalimat yang jelas, Allahu Akbar, bukan dengan kalimat merdeka, bukan, Allahu Akbar. Setelah terusir, hukum Belanda diawetkan di situ. Apa nggak bodoh itu? Ya. Padahal sebelum Belanda datang di negeri ini, negeri yang tadinya dijajah Belanda itu, saya pakai kata negeri ini lagi ya kan, di negeri tersebut, ya kan, itu yang berlaku apa? Yang berlaku hukum Islam. Karena yang banyak itu kesultanan Islam di situ. Kenapa nggak kembali ke asalnya? Karena dahsyatnya penetrasi penguasa dunia Yahudi Nasrani itu. Itu awal, Pak. Mereka nggak puas hanya hukum Islam yang ditinggalkan. Akhirnya mereka tanam lagi pengaruhnya di bidang politik. Maka muncullah politisi-politisi Muslim, Pak. Cuman kelakuan berpolitiknya nggak kita kenal. Kita belajar berpolitiknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kok nggak ada yang seperti itu? Walaupun ngakunya seperti itu. Ini kelasnya kelas Umar. Tapi ya padahal penipu besar, pembohong besar. Mau disama-samakan dengan Umar pula, ya kan? Kita kan baca sejarah dan kita bisa berkaca dari sejarah. Jadi simpul politik lepas. Simpul ekonomi, ya, bahkan di negeri Muslim diperkenalkan, diundang ekonomi ribawi. Makanya terjeratlah oleh hutang yang gak ada habis-habisnya. Simpul apa lagi? Simpul pendidikan. Orang tidak bangga lagi dengan pendidikan Islam, bangga dengan pendidikan sekuler. Maka makin banyak orang tua hari ini gak punya cita-cita anaknya menjadi ulama besar, menjadi sinar di tengah masyarakat yang sedang gelap gulita ini. Tapi lebih bangga kalau anaknya jadi tukang insinyur atau tukang dokter istilahnya. Di bidang apa lagi? Di bidang medis. Dulu yang namanya para tabib itu sangat paham dengan tibun nabawi, pengobatan cara Nabi. Yang fondasi dasarnya apa? Bahwa mereka sebagai tabib tidak bisa menyembuhkan pasien. Mereka cuma mengupayakan, sedangkan mereka kalau melihat pasiennya sembuh, mereka yakin wa idzal maridu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Jadi tidak ada tabib yang sombong ketika itu. Dan tidak ada pasien yang bergantung sepenuhnya kepada tabib, tapi bergantungnya kepada Allah. Tapi hari ini, coba lihat medis modern hari ini. Dokter itu kadang-kala acting as God, ya kan? Berperilaku seolah-olah Tuhan. Bahkan sampai berani menentukan, Bapak tinggal 3 bulan lagi hidupnya. Siapa yang mengajarkan? Kalau bukan sistem dari orang-orang kafir ini. Makanya hari ini mereka merasa berhak betul untuk menentukan segala-galanya dalam urusan kesehatan kita. Padahal rumus-rumusnya dalam ajaran Islam sudah jelas, Pak. Makanya saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Kubus Pak Edi tadi. Ya, bahwa kita berhusnuzon kepada Allah, saudara-saudara kita yang datang ke masjid ini orang-orang sehat. Ya, kalaupun ada yang sakit, ya kan, ya itu takdir Allah. Kita tidak menuduh siapapun dan tidak boleh kita menuduh siapapun. Karena sakit tidak sakitnya seseorang, siapa yang menentukan? Allah yang menentukan. Sembuh tidak sembuhnya orang, siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Ditelusuri siapa yang ini penyebabnya dari sini. Enak, dari mana kita bisa menentukan itu? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Karenanya dalam sejarah Islam tidak pernah ada kasus taun yang menyebabkan masjid di lockdown. Tidak pernah. Tidak pernah. Betul, catatan sejarah membuktikan bahwa ketika taun terjadi di satu wilayah kaum muslimin, orang yang sholat berjamaah di masjid menjadi sepi, menjadi sedikit. Bukan karena di lockdown, tapi karena yang sehat tinggal segitu. Kalau sekarang yang sehat dan yang sakit lebih banyak mana? Banyak yang sehat. Kok harus dihalangi kita beribadah kepada Allah Ta'ala? Padahal kita yakin justru itu jalannya untuk kita bisa selamat, terlindungi dari berbagai mudarat. Nah ini satu persatu sudah rontok ini Pak. Bidang hukum, bidang politik, bidang ekonomi, bidang budaya, budaya. Kita dulu budaya kita, hiburan-hiburan kita, semuanya yang kita nikmati membuat kita zikrullah, mengingat Allah. Tapi hiburan dunia modern sekarang ini menyebabkan seorang anak muda, orang tua pun, kakek-kakek pun menjadi apa? Victor, pikiran kotor. Gak ingat Allah lagi. Ini semua sudah terjadi Pak.
paling memprihatinkan, sekarang di depan mata kepala kita, bidang simbol yang paling akhir sedang diacak-acak sama mereka. Simbol apa itu? Simbol salat. Padahal kita sudah belajar sejak dulu kaidah fikih tentang urusan ibadah ini. Apa bunyinya? Al-aslu fil ibadah al-hadar. Hukum asal semua peribadatan dalam Islam itu haram, Pak. Nggak boleh dikarang-karang, nggak boleh dibikin, nggak boleh dibuka pintu kreativitas. Karena dalam Islam untuk menjalankan ibadah mahdhah, ibadah seremonial ritual, tinggal copy paste saja dari Nabi. Karena sudah sempurna. Makanya Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Jangan sekali-kali coba merasa, subuh nggak puas, aku cuma 2 rakaat, aku tambah jadi 4 rakaat saja. Tak ada cerita itu. Ya. Nabi begitu mengajarkan, begitu kita ikuti. Dan itu berlaku bahwa Nabi itu sholatnya sendirian kan, mau beramai-ramai kan, mau berjamaah kan. Ya, kalau berjamaah berarti ikutilah Nabi dan para sahabat berjamaahnya seperti apa. Jangan dibikin-bikin berjamaah model baru. Mari kita lihat pesan-pesan Nabi dalam urusan sholat berjamaah. Kata Nabi, kata para sahabat, Rasulullah datang pada kami sebelum sholat, mengusap bahu-bahu kami, dada-dada kami, ya kan? Kemudian Nabi bersabda, La takhtalifu sufufukum fatakhallaf qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam saf-saf kalian sehingga berselisih hati kalian. Berselisih saf itu maknanya apa, Pak? Maknanya 2. Safnya enggak lurus, dan yang kedua safnya renggang-renggang. Itu berselisih. Dan Nabi jamin kalau itu terjadi, yang terjadi apa? Hati jadi berselisih. Saya tidak tahu pengalaman Bapak dan Ibu, tapi ada pengalaman saya pribadi. Saya kalau sering sholat di tempat yang berjarak begitu ya, akibatnya rasanya kayak kaku gitu sama saudara muslim kita, nggak akrab. Belum lagi sampai di masjid itu sudah ada aturan-aturan yang nggak boleh salaman tangan, nggak boleh jabat tangan, nggak boleh lama-lama di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana ini? Padahal Nabi bilang kalau 2 saudara muslim berjumpa berjabat tangan, selama tangannya masih menempel, rontok dosa-dosa mereka. Siapa yang senang kalau dosa-dosa kita nggak rontok, Pak? Musuh kita, syaitan, dalam bentuk jin. Tapi dalam bentuk manusianya, Yahudi. Senang. Kita lanjutkan. Nabi bersabda, tegakkan saf-saf kalian, sejajarkan pundak-pundak kalian, tutup celah-celah di antara kalian. Lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara-saudara kalian. Jadi kalau kita mau sholat, di depan kita masih ada celah gitu ya. Kita tahu celah ini muat 1 orang, tapi agak sempit. Masuklah situ dengan lembut. Ya kan? Jangan, enggak bisa. Kita harus menghargai saudara kita. Terus Nabi bicara celah lagi. Tadi sudah Nabi bicara, tutuplah celah-celah di antara kalian. Tapi di sini Nabi bilang lagi, jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk. Jadi kalau ada celah-celah di antara kita sholat, berarti ada siapa di situ? Sekarang Pak, di masjid-masjid tertentu dikasih tanda setan di mana lokasinya. Diberi kemuliaan, kehormatan. Ini posisi kamu di sini. Nabi pernah mimpin sholat. Ada sahabat 2 berjarak sedikit saja, renggang sedikit saja. Selesai sholat Nabi bilang, aku tadi lihat ada syaitan berupa anak domba menyelip di antara kalian. Kalau sekarang bukan anak domba, sekeluarga domba muat di situ. Nah terus apa? Selanjutnya ini lebih mengerikan lagi. Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah putus dia. Urusan apa ini sambung dan putus? Urusan rahmat. Bayangkan, Anda mau dirahmati Allah, tutup celah-celah kita. Kalau nggak ditutup, ya nggak dirahmati, putus rahmatnya. Kan rugi sekali. Sudah merasa bercapek-capek pergi ke masjid berjamaah, tapi ternyata karena tidak mengikuti cara yang Nabi perintahkan, ya sebenarnya nggak dirahmati. Na'udzubillah. Kita tidak menyalahkan pemerintah, kita tidak menyalahkan ulama yang mengeluarkan fatwa, tapi ini semua ada ujungnya, Pak. Ujungnya siapa? Yahudi. Nanti saya jelaskan hadisnya pada nama Yahudi itu. Ini belum sampai ke situ. Kita teruskan. Nabi bertanya kepada para sahabat, mengapa sih kalian tidak bersaf berbaris sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan Rabb-nya?
Para sahabat nggak pernah lihat malaikat. Kan bukan Nabi. Nabi bisa lihat malaikat. Para sahabat nggak bisa lihat malaikat. Mereka bertanya, bagaimana para malaikat itu berbaris di sisi roknya. Akhirnya dijelaskan sama Nabi. Para malaikat itu yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarasuna fis shaf. Mereka itu berlomba merebut shaf paling depan dan mereka menempel satu dengan lainnya. Jadi saudaraku rahimakumullah, ketika kita sholat berjamaah dengan baik dan benar, kita itu dibanggakan oleh Nabi sebagaimana para malaikat sholat atau beribadah atau berbaris di depan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kebanggaan kita, Pak. Kita tidak boleh punya perasaan ridho kebanggaan kita ini diacak-acak. Tidak boleh. Harus tersinggung kita. Ini ghirah namanya, kecemburuan namanya. Nah, ini lihat gambarnya, Pak. Kok jadi mirip yang diusahakan? Ini konon kaum muslimin. Ini udah jelas bukan kaum muslimin. Tapi mirip kan? Tuh, mirip. Berdirinya pun mirip, Pak. Nah, nih berdirinya. Nah, di gambar ini dijelaskan ini kaum muslimin tahun 2020. Sebelum 2020 tidak ada begini. Sedangkan yang di bawah ini Budiyin, kaum Buddha. Masa kita mau disamakan dengan kaum musyrikin? Sehingga pertanyaannya, mengapa kalian tidak bersaf sebagaimana para malaikat bersaf? Coba lihat nih, elok kali kan? Indah sekali. Baik nisanya maupun rijalnya. Ketika sholatnya softnya rapi, lurus, rapat, ya kan? Itu Masya Allah. Dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Nabi. Nah, yang paling mengkhawatirkan adalah hadis berikutnya. Ini bahasa Arab, ini terjemahannya. Abu Hurairah mengatakan, sewaktu Nabi mendatangi kuburan, Nabi berdoa untuk para penghuni kuburan. Ya, semoga keselamatan dilimpahkan pada kalian, hai kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku senang apabila aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudara-saudaramu? Oh tidak, kalian sahabat-sahabatku. Bagaimana engkau bisa menemui saudara-saudaramu padahal belum datang? Mereka nanti datangnya. Ya. Terus kata Nabi, tahukah kalian, seandainya orang punya kuda yang kepalanya, tangannya, kakinya bercahaya, ada di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam legam, bisa tidak dia menandai kudanya? Ya bisa lah, kata para sahabat. Tentu, wahai Rasulullah. Nah, kata Nabi, nanti di hari berbangkit, umatku akan datang dengan wajah, kaki, dan tangan yang bercahaya, bekas wudhu. Dan aku akan menunggu menyambut mereka di telaga. Jadi Nabi punya telaga di padang mahsyar. Isinya air jernih, Pak, air murni. Yang setiap muslim lewat situ dikasih sama Nabi air minum segelas, ya, itu mengakibatkan dia hilang dahaganya selama di padang mahsyar. Tapi kata Nabi, ketahuilah ada beberapa orang dihalang-halangi mendatangi telagaku, sebagaimana unta hilang dihalang-halangi. Aku berseru kepada mereka, kemari, karena Nabi lihat wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, tanda bekas wudhu, bahkan bekas sholat. Dipanggil sama Nabi, kemari. Dihalau, tidak boleh mendekat. Akhirnya menghalau, malaikat itu menjelaskan, sesungguhnya mereka sudah mengganti ajaranmu setelahmu. Akhirnya yang tadinya Nabi panggil, Nabi rubah. Nabi jadi mengatakan, sopan, menjauhlah kalian. Tidak mau Nabi dekat-dekat dengan mereka. Jadi ini bukan urusan simpel, bukan urusan sederhana. Ini urusan serius, Pak. Merubah ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sisi lain, Allah menjelaskan dalam Al-Quran siapa musuh sebenarnya kaum beriman dari kalangan manusia. Kata Allah, sungguh kamu Muhammad akan menemukan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kaum beriman adalah satu, orang-orang Yahudi, dua, orang-orang musyrik. Sedangkan dalam hadis Nabi menjelaskan, sesungguhnya kaum Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Dan mereka adalah kaum yang bersifat hasad. Dan mereka hasad kepada kita kaum muslimin terutama dalam 3 urusan. Urusan pertama, raddis salam. Kebiasaan muslim kalau ketemu muslim lain diucapkan assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Itu geram sekali Yahudi. Yahudi tidak senang melihat umat Islam saling berukhuwah, saling berkasih sayang karena Allah. Itu tidak senang mereka. Ya. Mereka nggak senang umat Islam itu bersedekah satu sama lain dengan senyum. Makanya dibuat nggak bisa kelihatan senyumnya.
Makanya kalau sekarang saya belanja di toko, Pak, ya, dan toko itu menghaluskan pakai masker, ya, selesai transaksi di kasir saya bilang, Pak, saya lagi senyum loh, Pak. Nah, gitu. Ya, untuk membesarkan hati dia. Karena apa? Itu bagian dari sunnah, Pak. Tabassumuka fi wajhi akika sedekah. Tersenyumnya engkau di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Dan ini mau ditutupi sekarang, nggak bisa kita bersedekah. Sedekah yang sangat gratis, sangat murah, dihalang-halangi. Ya. Yang kedua, mereka hasad pada kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, dalam kedisiplinan umat Islam merapihkan dan meluruskan shaf mereka, merapatkan shaf mereka. Itu Yahudi paling geram, Pak. Jadi Yahudi itu kalau ngelihat masjid-masjid, shafnya rapat, shafnya lurus, disiplin umat Islam, itu mereka hasad sekali. Dan karenanya hari ini mereka sedang tertawa terbahak-bahak karena sampai ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram pun sekarang sudah tidak disiplin lagi menegakkan shafnya. Dan ini buat mereka simpel saja, kuasai saja pimpinan-pimpinan di situ, ulama-ulama di situ, dibeli sedemikian rupa sehingga bisa mengeluarkan fatwa yang nyentrik kata anak muda. Dan semua umat Islam di seluruh dunia kan begitu patokannya sekarang. Alah, kamu tahu apa sih? Lihat Masjidil Haram, lihat Masjid Nabawi. Kan selalu begitu patokannya. Anda tahu pernah ada wawancara di televisi, seorang Muslim bertanya kepada seorang jenderal tentara Amerika. Dia tanya begini, Pak Jenderal, apa pendapat Bapak kalau Bapak dapat tugas 2 juta prajurit Bapak yang tadinya berantakan, beredar macam-macam, Bapak disuruh bikin mereka berbaris rapi. Perlu berapa lama, Pak? 2 juta katanya. Ya kira-kira 1 bulan lah katanya. Terus si Muslim wawancara ini, wartawan ini memperlihatkan video umat Islam sedang pergi haji, sedang tawaf mengelilingi Masjidil Haram. Haji yang normal ya Pak, bukan haji kemarin Pak. Kemarin kan nggak normal, hajinya sepi. Haji yang normal Pak, jutaan orang. Sedang tawaf, tiba-tiba azan berkumandang. Yang bertawaf berkurang, tapi masih ada yang tawaf kan? Ada yang mulai siap-siap berwudu, ada yang mulai siap-siap nyari tempat dan sebagainya. Begitu qomat dikumandangkan hanya dalam 2-3 menit rapi itu barisan. Itu jenderal tentara Amerika itu bengong lihat. Dia merasa sebagai jenderal saja memimpin tentara yang sudah didisiplinkan ya, perlu 1 bulan kalau 2 juta jumlahnya. Ini dia lihat, ini orang aneka ragam, latar belakang, bangsa, ekonominya, kok bisa dalam 2 menit rapi? Itu hasad Pak Yahudi dengan itu Pak, hasad sekali mereka. Dan yang ketiga kata Nabi, hasad mereka dalam urusan apa? Ucapan kaum muslimin di belakang imam mereka dalam sholat-sholat wajib, yaitu kalimat amin, terutama sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat. Jadi dengan kata lain, makin keras suara aminnya, makin hasad Yahudi. Tapi makin kecil suara aminnya, makin senang mereka. Dan sekarang tidak sedikit masjid-masjid yang mestinya muat 1000 orang, harus cuma 300 orang. Yang berarti amin 1000 orang dan amin 300 orang, banyak mana suaranya Pak? Banyak yang 1000 orang. Ya Pak. Nah jadi saudara rahimakumullah, inilah yang ingin saya ingatkan kepada kita semua. Ini era penuh fitnah, dan kita tidak punya pilihan lain kecuali bertakwa dengan sebenar-benar takwa supaya furqan kita nggak bergoyang Pak. Ya. Dan mereka kasih nama lagi Pak, new normal. Ini normal yang baru nih, betul Pak, baru dan bid'ah ini normalnya. Iya. Karena ini bagian dari new world order Pak, tatanan dunia baru. Tidak, kita akan mengatakan lan narka, kami tidak akan tunduk kepada ajaran-ajaran sistem Dajjal. Biar bagaimanapun kita dianggap anehnya, kita tetap akan mengatakan sunnah Nabi itulah yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Maka sebagai penutup saya sampaikan sebuah hadis kata Nabi di hadapan para sahabat, "Wudittu an alqi ikhwani." Aku rindu ketemu saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, "Alasna ikhwanukum?" Bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, "La antum ashabi," kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku kata Nabi, mereka yang datang di belakang hari nanti tidak berjumpa denganku, tapi mereka taat dan cinta kepadaku sebagaimana kalian taat dan cinta kepadaku. Mereka akan hidup dalam ayyamus sabar, hari-hari yang menuntut kesabaran. Dan bila mereka hidup di zaman itu, sekali saja mereka beramal yang sesuai dengan sunnahku, maka nilai amal mereka seperti nilai amal 50 orang. Sahabat bertanya, 50 orang dari kalangan mereka apa dari kalangan kami? Bahkan dari kalangan kalian. Masya Allah ta'ala. Falyatanafasil mutanafisun fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, berlomba-lombalah
kita dalam menegakkan sunnah Nabi, sekalipun eranya adalah era mencemooh sunnah Nabi. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat buat kita bersama, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa tetap istiqomah sekalipun hidup kita berat di zaman penuh fitnah ini. Dan sebelum saya tutup, saya menganjurkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mendalami ilmu akhir zaman, ada beberapa buku yang saya rekomendasikan. Di antaranya buku ini sangat bagus sekali, Ensiklopedia Akhir Zaman karya seorang ulama Palestina, Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Ada buku Negeri-Negeri Akhir Zaman, ada buku 400 Hadis Akhir Zaman, ada buku Misteri Dajjal Akhir Zaman, dan ada buku Kita Berada di Akhir Zaman. Yang mudah-mudahan kalau Bapak dan Ibu tertarik dan ingin mendalami ilmu akhir zaman, ini bisa membantu membuka wawasan keilmuan tentang ilmu akhir zaman yang sangat penting ini Pak. Ya. Dan untuk itu saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam taslima, walhamdulillahirabbil alamin, uhibbukum fillah, wassalamu alaikum warahmatullahi